Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama aku, Serama Official. Nah, di video kali ini aku akan menceritakan atau berbagi informasi sedikit mengenai pengalaman aku. Jadi lagi-lagi tentang Turki, karena jujur aku belum habis-habisnya membahas tentang selama aku di sana. Karena apa? Luna, please, Luna jangan, sorry. Karena selama di sana aku pure nggak bikin video sama sekali. Pernah sih bikin sekali doang, itu pun juga baru nyampe dan ala-ala review daerah setempat di lingkungan hotel aku. Karena aku masih yang kagum gitu dong, masih yang kayak speechless baru nyampe ke Turki. Jadi ya apa salahnya sih, buat kenang-kenangan doang sih, bukan vlog. Dan di situ juga banyak kucing. Yang aku suka banget Turki itu di sana banyak kucingnya gembul-gembul. Video aku yang sebelumnya yang membahas persyaratan apa aja sih yang kalian butuhin untuk ke Turki itu apa aja. Buat yang belum tahu silakan cek video aku sebelumnya, ceki nonton apa-apa aja supaya buat teman-teman yang ingin ke Turki bisa tahu gitu ya apa-apa aja, apalagi di saat pandemi seperti yang sekarang ini gitu guys. Oh ya guys, yang bikin aku terkagum-kagum tuh sama Turki ialah di saat negara-negara lain berlomba-lomba blacklist Indonesia. Nggak berlomba sih, emang bener-bener kayak menutup dirinya buat warga negara Indonesia karena isu pandemi seperti sekarang ini. Mungkin mereka takut, itu hak mereka gitu ya. Tapi Turki beda guys. Jadi Turki itu bener-bener yang welcome banget, welcome sama warga negara Indonesia. Bahkan untuk terbang ke sana aja mereka nggak mewajibkan punya sertifikat kesehatan, kayak harus bawa surat rapid test, swab test atau PCR, nggak sama sekali. Bahkan gampang banget guys. Oke, itu yang bikin aku salut sama Turki itu. Bahkan negara tetangga kita aja, Malaysia, yang notabene-nya kayak bener-bener kayak kakak beradik lah gitu, blacklist Indonesia. Sayang sekali, unfortunately, tapi itu hak mereka, that's okay. Jadi terima kasih untuk pemerintah Turki buat yang bisa masih menerima warga negara Indonesia dengan senang hati gitu. Oke guys, langsung aja aku mau cerita tentang beberapa pengalaman aku, sepenglihatan aku, apa yang aku lihat di sana selama di Turki itu kayak gimana. Jujur aku bener-bener memperhatikan kebudayaan yang belum aku tahu tentang Turki itu gimana aja. Karena Turki itu adalah salah satu negara yang bener-bener ada di list perjalanan aku, yang wajib aku kunjungi, dan alhamdulillah kesampaiannya itu bener-bener di situasi yang kayak seperti sekarang ini guys. Jadi kayak yang speechless sampai aku lupa bikin video, mohon maaf. Oke, langsung aja. Yang pertama adalah yang bikin aku senang betah berlama-lama di sana adalah bukan makanannya, bukan budayanya, bukan atau apa yang pertama ya guys, tapi adalah orangnya. Sumpah cakep-cakep banget. Jadi nggak cewek nggak cowok, orangnya masya Allah, subhanallah cakep. Aku sampai jalan 5 langkah ngelihat yang bening, jalan 5 langkah lihat yang cakep banget, jalan sampai aku tuh kayak takut keluar rumah karena takut gemeteran sendiri loh guys. Jadi gemeteran getar-getar cinta tapi bertepuk sebelah tangan gitu. Jadi aku sampai malu ngomongnya, tapi ini jujur aja bener, orang Turki itu cakep-cakep banget. I have no word for them, period. So jadi antara perpaduan orang-orang Eropa sama orang-orang Timur Tengah itu benar-benar menghasilkan wajah-wajah yang sangat rupawan, yang enak dilihat, yang bahkan nggak ngebosenin guys. Dari polisi ya,
security, terus yang orang-orang jualan di pinggir-pinggir jalan, jualan souvenir, ada tuh. Jadi lucu banget. Jadi ceritanya gini, aku mau beli souvenir di Grand Bazaar ya, di Grand Bazaar. Jadi itu bener-bener orang-orang yang jual di sana cakep-cakep banget, nggak tua nggak muda. Bahkan aku sempat dipuji ya gara-gara aku pakai kacamata. Aku tahu sih itu peres doang ya, biar kita itu tertarik buat ke toko dia. Kacamatanya bagus, keren, beli mana, ala-ala ngajak ngobrol guys. Jadi ya aku sebagai orang yang punya hasrat gitu ya, yang mau aja, jadi dateng gitu nanyain, padahal ala-ala peres-peres. Aku juga kayak simbiosis mutualisme, dia butuh barangnya terjual dan aku juga sambilan cuci mata ya guys. Terus ya belilah souvenir gitu, kayak gantungan kunci. Terus depan jalan lagi kayak gitu lagi. Terus ya aku belinya kalau ada yang cakep-cakep doang. Aku beli souvenir kalau bener-bener ada penjualnya tuh cakep. Terus kayak aku beli kue. Jadi ceritanya ini masih di Grand Bazaar ya, kayak kue manis-manis gitu, ala-ala Turki gitu. Yang jualnya sumpah cakep banget, cara ngomongnya bagus, manis, apa ya, ya gitulah, bikin aku terpesona gitu. Tapi ya karena aku tertarik dengan cara dia nge-treat customer, so that's why I decided to buy there. Okay? Terus apalagi ya pengalaman yang di Turki. Terus tata letak kotanya guys, secara geografis kota Istanbul itu bener-bener sangat cocok buat dijadiin suatu permukiman atau kota gitu guys. Jadi sepengetahuan aku ya, strategis suatu daerah atau kota itu di situ ada gunung, ada sungai. Intinya sih laut, sungai, bukit atau gunung, itulah setahu aku dulu pernah belajar pas SD, suatu tempat yang strategis buat dijadikan suatu permukiman atau kota gitu. Terus emang satu itu, terus emang bener-bener dari bangunannya atau tempatnya emang bener-bener nyaman banget guys. Apalagi aku yang hobinya jalan. Jadi selama di Istanbul kemarin aku tuh naik mobil berapa kali ya, paling ke bandara, hotel, terus antara destinasi yang bener-bener jauh banget itu baru aku naik mobil, itu pun naik Uber gitu ya. Selain itu enggak, aku bener-bener pure jalan kaki. Bahkan sampai aku paginya tuh kakiku bengkak karena jalan kaki, dan kotanya tuh berbukit guys, jadi kayak bertingkat naik turun gitu loh guys. Enak sih, sejauh aku jalan itu nggak merasa capek karena daerah baru yang aku masih feel masih antusias banget dengan daerah-daerah situ. Jadi aku nggak berasa capeknya tuh bener-bener pas bangun paginya. Jadi itu satu yang bikin aku senang sama Turki itu kotanya emang bener-bener nyaman banget. Terus oke, satu lagi, nggak ada sudut yang bikin aku bosen tuh sama Turki. Padahal aku di tempat itu bener-bener padahal kemarin aku pergi ke situ, tapi hari ini aku pergi lagi ngelewatin kota itu, jadi kayak yang nggak ngebosenin guys, jujur aja. Terus sama yang uniknya lagi, orang-orang di sana tuh mobilnya. Jadi mobilnya itu nggak tahu kenapa hampir semua mereka itu, kalau emang teman-teman di sini yang pernah ke Turki juga ataupun di daerah lain sama, aku nggak tahu. Mereka itu mobilnya kacanya kebuka guys. Jadi kata temenku, katanya itu kayak menghemat AC ataupun udara luar tuh masuk ke dalam, jadi mobilnya nggak pengap kali ya. Tapi di Indonesia atau di Jakarta, I'm not sure kalau kita bakalan aman, entah itu di begal atau apa, aku nggak tahu ya guys kalau di Jakarta. Tapi di sana bener-bener mobil nggak taksi, nggak mobil pribadi, nggak mobil mewah, nggak mobil segala macam mobil tuh bener-bener mau kacanya dibuka, bahkan ada yang dibuka semua loh guys. Bayangin kita bisa ngelihat ke dalam itu, maksudnya apa ya, apa bener-bener pure pengen nikmatin angin atau gimana gitu ya. Tapi ya gitu deh, katanya kalau lagi summer ataupun bukan musim dingin di sana emang rata-rata orang buka, jadi biar
katanya biar sirkulasi udaranya tuh lancar gitu sih. Tapi menurut aku sebagai seseorang yang ditumbuh besar di daerah yang kurang aman kali ya, itu hal yang sesuatu yang bikin aku kaget gitu loh. Kok bisa kok orang nggak pada takut gitu ya, gitu sih. Itu satu. Terus yang masker, kalian kalau lihat di videoku sebelumnya aku sempat membahas soal ini. Jadi lagi kayak gini itu mereka tuh seharusnya pakai masker, tapi mereka nggak pakai. Jadi maskernya tuh kayak gini loh guys, ntar aku tunjukin ya. Maskernya tuh kayak bener-bener gini. Itu nggak 1-2 orang yang aku lihat. Itu nggak anak muda. Aku kira anak muda doang ya, karena anak tahu sendiri anak muda kalau namanya tren pada ngikut ya. Tapi nggak, yang tua bahkan yang bener-bener jompo pakainya kayak gini guys. Maksudnya apa? Hey, kalian tuh pakai masker di sini, di hidung, di mulut, nutupin apa gitu loh. Dan aku kira juga mereka tuh buat yang ngerokok ataupun yang bener-bener lagi di luar lagi makan. Tapi enggak guys, mau masuk gedung, mau masuk toko atau apa itu mereka juga masih di sini. I don't know apa alasannya tuh, aku nggak tahu. Sampai aku ngikutin loh guys, sampai bener-bener aku ngikutin biar kelihatan orang, biar kelihatan ini aja, biar kelihatan apa, bergabung dengan orang lokal setempat itu sih. Terus guys, orang Turki yang pecinta kucing banget ya Allah. Orang Turki itu di depan toko mereka tuh ada wadah tempat minum, tempat makan. Terus kucingnya gemuk-gemuk banget, sehat-sehat banget, bulunya bagus. Padahal kucingnya kucing tak bertuan loh guys, kucing di jalan doang di situ. Terus tahu Angora, kan Angora itu memang khususnya kucing khasnya Turki kan ya. Nama Angora dari kata Ankara. Ankara tuh ibu kotanya Turki ya, kalau nggak salah sih. Correct me if I'm wrong. Tapi aduh, itu kucing-kucing sejenis kucing ras kayak itu di jalanan banyak banget guys. Kalau bisa aku bawa pulang, aku mungkin bawa pulang. Dan kalaupun di Jatinegara itu udah dijual-jual pasti kayaknya, karena bener-bener orang-orang Turki aku salut ya Allah. Kucing itu ada space yang spesial di mata orang Turki dan di treat dengan sebaik-baiknya. Bahkan ada taman, ada tempat khusus konservasi kucing-kucing yang terlantar guys, atau kucing-kucing yang mungkin lagi sekarat, di situ dirawat, atau emang lagi tabrakan di situ lah ini dulu apa, dirawat dulu baru ke pet shop kali ya. Soalnya aku pernah lewat taman itu banyak kucing-kucingnya guys. Emang di Turki itu jalan-jalan pernah full kucing deh. Yang mana aku suka banget karena aku salah satu pecinta kucing sejati guys. Oke, cat lovers. Mana nih kucing aku? Oh, lagi jilat-jilat. Lagi ngejilat ya, ntar ya. Nah, ini kucing aku guys, namanya Luna, tapi jenisnya jantan. Oke. Buat teman-teman yang pengen aku bikin video tentang seputar kucing lagi, komen di bawah tuh gini. Oke. Lanjut aja kita ke pembahasan Turki tadi. Depan hotelku ada taman. Tamannya tuh luas sih, dan banyak juga anak-anak muda nongkrong terus nikmatin sore sampai malam. Bener-bener rame banget loh guys. Kalau di Jakarta kan nggak mungkin ya. Di sana bener-bener aku kayak ya ampun nih, orang nggak pada takut atau gimana sih. Bahkan aku dengar tiap malam tuh ada konser musik guys, bayangin konser musik. Mungkin mereka udah aman kali ya, nggak separah Indonesia, dan semoga Indonesia kedepannya bisa menjadi negara yang aman. I hope, I pray to God. So ya, situ banyak yang pada nggak takut, nggak tekotek sama hal-hal isu-isu yang kayak gini. Oke. Pemerintahnya aja buka international flight. So what for? Buat apa mereka tekotek ya? Alias takut. Guys, sekali lagi aku ngomong soal sumpah Istanbul. I love Istanbul. Di samping orang yang cakep-cakep, tempatnya benar-benar nyaman dari segala sudut tuh. Kalian nggak, sumpah speechless, sumpah kagum, pasti bakalan kagum dan kalian pasti pengen balik lagi ke sana. Dan aku sangat bersyukur bisa ke Turki karena masjidnya tuh ya Allah megah banget ya Allah.
alhamdulillah, sumpah masjidnya itu emang, kalian tahu Blue Mosque kan, jadi sepenglihatan aku ya, itu kan Istanbul tuh kotanya kan kayak berbukit, jadi kita tuh bisa ngelihat semua bangunan gitu loh guys, dari bawah ke atas karena kan bukit tuh. Jadi ngelihat masjidnya jadi banyak kan. Jadi nggak, kalau flat kan gini mungkin masjid yang terdekat doang kita bisa ngelihat, tapi yang di tengah-tengahnya kita nggak bisa kan. Nah karena Istanbul itu kota yang berbukit, jadi kita bisa ngelihat bangunan lebih banyak ke atas gitu. Nah aku fokusnya ke masjidnya karena aku alhamdulillah seorang muslim. Aku fokusnya ke masjidnya, ya Allah, megah banget. Dan rata-rata masjidnya sama bangunan Blue Mosque di Hagia Sophia ya. Jadi aku sempat sholat juga di Blue Mosque alias Masjid Biru di Hagia Sophia itu. Hagia Sophia Pak Hagia Sophia sih, tapi aku lihat di Google Hagia Sophia, tapi di Google Maps Hagia Sophia gitu. But yang penting kalian tahu kan maksud aku apa. Aku sholat di situ dan masjidnya itu bener-bener yang kayak welcome turis, jadi nggak harus kita buat sholat di situ, tapi bener-bener orang yang penasaran, yang non muslim pun bisa masuk asalkan dengan pakaian yang sopan. Terus unfortunately, sayangnya aku kesana masjidnya lagi direnovasi, jadi aku belum bener-bener bisa nikmatin isinya dengan seutuhnya, dengan kemegahannya. Emang bener-bener lagi direnovasi banget, dan banyak masjid-masjid di Turki kemarin lagi under renovasi guys. Jadi ya gitulah, pengen ngeliat, ya lah sayangnya lagi direnovasi ya, tapi nggak apa-apa, yang penting udah sholat, udah masuk, alhamdulillah, berucap syukur aja gitu. Dan itu tadi masjidnya hampir sama semua guys, sama bangunan Blue Mosque, dan aku sangat takjub, sumpah masjidnya agung-agung banget, megah. Terus aku sempat ngomong di vlog aku pas bener-bener lagi di Turkinya, kalau yang belum nonton aja dulu, tentang bendera guys. Jadi setiap negara itu, bendera itu adalah identitas ya kan, identitas bangsa. Dan kadang ada negara yang bener-bener benderanya itu kayak simbolis doang ya, jadi satu gedung satu bendera. Terus kalau enggak pas lagi Independence Day atau hari-hari besar baru masang bendera. Tapi di Turki enggak. Aku sumpah suka dan bangga sama orang-orangnya yang bangga dengan negara benderanya sendiri guys. Jadi dia benar-benar masang, nggak yang harus terlihat. Kadang ada yang harus terlihat sama orang-orang luar doang, ataupun nggak terlihat sama turis, bahwa itu mereka tuh menunjukkan rasa nasionalismenya mereka. Tapi ini enggak guys, aku sempet ngintip ada tuh bendera bener-bener mereka bangga banget taruh di dinding, bahkan nggak kelihatan dari luar. Aku masuk ke mana ya, ada rumah temen, udah dapat temen aja nih, baru nyampe juga, teman, bener-bener bendera di mana-mana, ya Allah, insya Allah sangat bangga sekali. Kayak contohnya negara terdekat kita, Malaysia tuh di mana-mana bendera, di gedung, nggak di jalan pasti ada benderanya. Terus yang negara maju banget tuh Amerika, negara adidaya Amerika tuh bener-bener yang bangga sama negaranya, dan benderanya tuh di mana-mana guys. Aku salut. Dan aku harap Indonesia kayak gitulah ya. Jadi benderanya itu nggak pas 17 Agustus doang rame di jalan, atau lagi ada pemilu atau pilkada gitu. Tapi bener-bener dipasang aja dari hati, bukan karena suruhan. Itu kembali lagi ke pribadi masing-masing sih, rasa nasionalismenya mereka gitu. Kita kan tahu Turki itu adalah negara yang muslim, negara Islam. Tapi yang aku lihat di kota Istanbul itu, mereka itu Islam tapi nggak yang stretch banget loh guys. Jadi nggak yang memandang beda kalau negara orang yang tidak beragama, yang non Islam gitu. Benar-benar rasa toleransinya mereka tuh tinggi. Itu yang aku salut. Nggak terlalu
memandang beda yang non muslim gitu ya guys. Aku nggak mau bahas soal ini, takutnya salah ngomong, tapi itu yang aku lihat di Turki. Nah guys, jadi itulah sekian pengalaman beberapa fact yang aku bukan fakta sih, pengalaman yang aku selama di Turki kemarin. Sumpah aku pengen balik lagi ke sana suatu saat. Berharap bisa ke Istanbul lagi, ya Allah, masya Allah. Aku sangat happy selama di Turki karena nggak ngebosenin, karena budayanya, makanannya, terus semua yang ada di Turki aku suka. Oke guys, terima kasih kalian telah mendengar isi dari ini. Aku kayaknya ini bakalan video terakhir mengenai Turki deh, karena kemarin benar-benar aku belum bikin apa-apa tentang perjalananku selama di Turki, dan sekarang lah aku luangkan waktu buat bercerita buat teman-teman yang berhendak ingin ke Turki gitu. Dan setidaknya kalian udah sedikit tahu ya guys tentang Turki di video kali ini. Aku harap video ini dapat memberikan sedikit informasi buat kalian. Emang nggak terlalu bagus editingnya, pembahasannya, atau cara aku ngomongnya. Aku mohon maaf kalau emang aku salah. Dan segala bentuk koreksi aku terima di kolom komentar. Kalau kalian ingin bertanya-tanya silahkan komen di bawah mengenai Turki kemarin, atau ingin ada ide-ide konten lainnya silahkan komen, kasih saran di bawah. Kalau nggak bisa ke Instagram aku. Terima kasih, semoga hari kalian menyenangkan, sehat-sehat selalu. Sampai ketemu di videoku berikutnya, bye bye.